seminar pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai pemuritan dan pembaharuan hidup yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Edwin Koklasyalalahi. Dan sebelum kita memulai, saya boleh minta untuk Bapak Dev untuk memimpin kita di dalam doa, membuka pelajaran kita pada malam hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh yang kami kasihi, yang kami menghormati Engkau, dan malam ini kami mau bersama belajar untuk kami mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami minta biar Engkau memberikan hati seorang murid dan hati yang menerima kebenaran firman-Mu dengan eh, lebih lagi untuk kami boleh mengerti dan berguna dalam perjalanan hidup kami, mengiring Engkau dan untuk melayani Engkau. Berkati dosen kami Pak Edwin malam ini, biar apa yang dikeluarkan dari mulut bibirnya itu merupakan daripada Engkau. Dan juga malam ini kami diberi hati seorang murid mendengar dengan baik, belajar mengingatnya, dan melakukannya. Terima kasih, dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Dev. Mari, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Edwin. Oke, terima kasih. Ini apa saya nggak bagus ya, apa namanya PowerPoint saya jadi agak agak terkendala saya bikinnya, nggak tahu kenapa. Tapi saya berusaha untuk membuat terbaik lah gitu ya. Oke, saudara-saudara sebenarnya ingin saya gabung dengan materi dulu ya, karena ini bisa menjadi kelanjutannya gitu ya. Atau ada pengulangan tapi eh, untuk mempertajam gitu ya. Tidak, nanti memang mungkin ada bagian-bagian yang sepertinya mengulang atau mirip-mirip gitu ya, tapi dari sisi pandang yang lain. Dulu keselamatan apa ya? Keselamatan dengan pemuritan apa gitu ya. Dulu itu ya. Tadinya mau saya buat sambungannya di situ, tapi cuman PPT saya nggak tahu kenapa nggak bisa di, dikerjakan ya di PPT gitu. Oke, yang penting ini bisa dibaca ya. Pemuritan dan pembaruan hidup. Pembaruan hidup tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan iman. Ya, pembaruan hidup itu berakar pada pertumbuhan iman. Nah, di Kolose pasal 3 atau pasal 5 intinya, adalah kamu berakar dalam dia, bertumbuh, dibangun di dalam dia. Ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, Roma 10:17. Allah itu adalah pengajar, saudara. Maka hal belajar mengajar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Kristen kita. Menurut Yakobus, pasal 2 ayat 20 dan pasal 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan itu kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Kira-kira gitu kalau dalam perumpamaan bahasa Indonesia. Iman tanpa perbuatan itu nekros, mandul gitu ya. Kata nekros itu mandul. Mandul artinya tidak ada benih kehidupan. Nafsunya aja yang gede gitu ya. Orang mandul itu kan masih bernafsu gitu. Kalau kita pinjam dari istilah ah, apa ya, berhubungan gitu ya. Orang mandul itu masih punya nafsu gitu ya, tapi tidak ada benih di dalamnya, masih bisa berhubungan gitu ya. Kalau dalam dunia seksualitas. Nah, seperti itu gitu. eh, Mandul kita, mandul perbuatannya. Kelihatannya sih keren, kelihatannya
saleh, kelihatannya baik gitu ya. Tapi atau kalau dia baik dalam liturgi, cakap, beribadah, melayani Tuhan, melayani di gereja, di mimbar, tapi miskin gitu ya. Perilakunya tidak ada. Gitu. Itulah dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan-perbuatan itu nekros, mandul. Tidak ada benih kehidupan. Maka pertumbuhan iman adalah sebuah kemutlakan. Tidak bisa tidak. Dan untuk bertumbuh itu tidak mungkin tidak harus masuk dalam proses belajar. Belajar. Maka kehidupan Kristiani itu adalah proses belajar seumur hidup. Proses belajar seumur hidup. Tidak ada yang pintar, saudaraku. Kalau ada orang yang berhenti belajar karena sudah merasa pintar, orang tersebut pasti dimakan iblis. Inilah makanan ular, ya, dimakan si ular. Pasti jadi sombong. Nah, orang sombong pasti ke apa ya, kepleset. Nggak ada orang yang kita nggak bisa. Kalau orang berhenti nggak bisa nggak belajar. Orang yang berhenti belajar artinya dia sudah mati, sudah. Kalau kita baca misalnya kejadian 1 ayat 1 itu berulang-ulang hari ini, nanti 3 tahun lagi pemahaman yang baru tuh muncul gitu ya, atau makin tajam gitu ya. Makin tajam, makin tajam. Nah, itulah hakikat manusia itu belajar. Karena Allah pengajar. Maka pembaruan hidup tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman tidak bisa dipisahkan dengan proses belajar. Semua kita pelajari gitu. Orang yang berhenti belajar, dia sudah mati walau belum mati. Nggak ada yang cakep di antara kita, nggak ada yang paling fasih di antara kita, nggak ada yang paling hebat, paling paham, paling mengenal Allah. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Ayub segitu salehnya aja dia kaget ketika Allah izinkan dia mengalami bencana sebegitu ya, Bang. Teman-temannya yang saleh itu juga nggak memahami Allah itu. Mereka bilang, Yub kamu salah, kamu pasti banyak dosa. Lalu Ayub membela dirinya, enggak, aku nggak punya salah. Apa dosa? Siapa yang membohongi? Siapa yang pernah kutipu? Gitu. Tapi kemudian ketika Tuhan mendatangi Ayub, Ayub rendah hati dan berkata, ternyata aku belum mengenal engkau. Tuhan. Dulu dari kata orang saja aku mengenal. Ya. Jadi saudaraku, pertemuan iman tidak dapat dipisahkan dari proses belajar. Belajar, dan belajar. Dan tentunya Bapak Ibu ada di ruang ini hari ini adalah untuk belajar. Ya kan? Bukan sekedar apa ya, gelar atau ijazah gitu ya. Tapi izinkan saudaraku yang mengatakan kalimat ini, ijazah yang Bapak Ibu pegang nanti, atau selembar apapun itu sertifikat yang Bapak Ibu pegang nanti, itu jangan dianggap remeh. Karena apa? Itu adalah ribuan menit yang Bapak Ibu lewatkan. Puluh ribu mungkin, saya nggak tahu proses belajarnya. Puluh ribu menit yang Bapak lewatkan. Ribuan jam yang Bapak lewatkan. Ratusan hari yang Bapak Ibu lewatkan. Sekian tahun, sekian bulan, minggu yang Bapak Ibu lewatkan, yang Ibu lalui. Jadi hargai juga itu nanti. Jangan setelah dapat ya cuman ini. Ah, itu namanya orang yang nggak bersyukur, orang berarti dia tidak belajar. Saya dulu punya doa, saudara. Ketika saya S1 kan nggak punya duit gitu. Udah hampir putus asa gitu. Tapi kemudian ada doa di hati saya bilang, Tuhan izinkan aku mempersembahkan ijazahku sebagai persembahan terbaik. Lalu setelah aku wisuda, aku bentangkan ijazah itu. Tuhan terima kasih, ijazah ini pakai Tuhan. Pakai ijazah ini ya Bapak, untuk aku malam ini. Lalu saya lanjutkan kuliah S2, saya lanjutkan kuliah S3. Ya hari ini kalau nggak kuliah itu formal nggak bisa jadi dosen.
Sehebat apapun seseorang kalau nggak ada formalitas ijazahnya, dia nggak bisa berkiprah dalam dunia akademik, dalam dunia pendidikan non formal bisa. Seperti kita hari ini kan, di ruangan ini kan non formal. Kalau tidak ada profesor, tidak ada teologi apa doktor. Kalau tidak ada doktor, tidak ada S2, magister. Kalau tidak ada magister, tidak ada S1. Dan tahu nggak Bapak Ibu, baru-baru ini pemerintah hampir ratusan STT dibekukan, nggak bisa reakreditasi. Nggak bisa reakreditasi. Hampir ratusan. Kita lihat ini semacam sistematis ya. Cara-cara, tapi ini mungkin pandangan terlalu negatif atau apa, tapi itu fakta. Sekolah-sekolah teologi itu tutup, nggak bisa dia, nggak bisa dia bergerak lagi ya. Kalaupun dia bergerak, dia harus merger. Dan mana mau orang-orang sekolah di STT yang nggak terakreditasi. Nah, itulah dia mengerikannya. Jadi Bapak Ibu, kita punya ruang ya, ruang-ruang seperti ini gitu ya. Kita punya ruang untuk bisa melaksanakan pembelajaran, walaupun tanpa gelar atau apa misalnya. Tapi proses mencerdaskan nih, mencerdaskan. Kan itu inti belajar ya. Mengubah itu tadi. Nah, bagaimana integrasi pendidikan dengan pembaruan hidup? Integrasi adalah artinya adalah, arti integrasi adalah pembauran. Jadi, pendidikan itu ya memang akan menghasilkan pembaruan hidup. Melalui pendidikan lah, proses belajar lah akan terjadi. Jadi, tidak bisa dibiasakan antara pendidikan dengan pembaruan hidup. Terjadi integrasi, pembauran, menjadi satu kesatuan. Dalam Hosea 4 ayat 6 kan dikatakan umatku bisa karena tidak mengenal. Kata mengenal itu kan dalam bahasa Inggris di dalam teks Inggrisnya kan knowledge ya, pengetahuan. Orang berdosa, orang masuk neraka itu bukan karena sekedar berbuat dosa, saudara. Bukan. Tetapi masalahnya adalah mereka buat dosa karena mereka tidak tahu bahwa yang dibuatnya itu dosa. Dan itu yang didoakan Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Israel membunuh dia, Tuhan Yesus mengampuni, Bapa ampuni mereka. Mereka sebab tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sama seperti anak-anak. Dia pegang api, ada api, dia datangi api. Dia tidak tahu sebenarnya. Makanya dia perlu dididik. Sekarang dia tahu bahwa api membahayakan. Dia tidak akan datang ke api. Tapi orang-orang Kristen yang dewasa itu umurnya, badannya, tidak dewasa imannya. Seberapa banyak orang-orang Kristen yang mencuri, berzina, punya will, punya feel, korupsi, jabatannya dikhianati. Mereka tahu. Itulah tadi yang nekrosis itu ya, nekros. Mandul. Gitu. Contoh yang paling gampang, merokok dapat merusak kebiasaan apa, merokok merusak kesehatan. Tapi banyak orang Kristen yang merokok gitu. Kalau dibilang jangan merokok Pak gitu ya. Mereka bilang sambil ketawa-ketawa, nggak ada dilarang dalam arti. Tahu tapi dilanggar. Itulah ironinya. Anak kecil tadi bertumbuh. Dia lihat pisau, dia pegang, dia pukul-pukul ke tangannya. Nggak tahu itu bahaya. Lalu orang tua yang teriak-teriak, jangan gitu. Nah, semakin besar, baru dia tahu oh, itu bahaya. Dan ketika dia tahu bahaya, dia tidak ada lakukannya. Ah, itulah dia proses belajar itu. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak cakap menjadi cakap, dari bodoh menjadi pintar. Tapi banyak orang-orang Kristen juga belajar nggak pinter-pinter. Makanya Amsal katakan, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina pengajaran, menghina hikmat dan didikan itu. Ah, gue udah tahu. Nggak usah sok ngajari lah. Kamu belum lahir, aku sudah baca Alkitab gitu-gitu. Nah, terjadi integrasi antara pendidikan dan pembaruan hidup.
Jadi kata integrasi dalam bahasa Latin, integrate berarti memberi tempat dalam satu keseluruhan. Integrasi, kita berikan tempat supaya dia menyatu dalam itu. Pendidikan adalah menurut John Dewey adalah proses pembentukan kemampuan dasar fundamental. Fundamental. Ada dua menurut dia, menyangkut daya pikir, intelektual maupun emosi, perasaan. Kata emosi dari kata emovere yang artinya bergerak keluar. Makanya yang bergerak keluar itu harus kebaikan itu, rasa kasih sayang, kesabaran, bukan lagi kemarahan, kebencian, bukan itu. Bagaimana cara mengubah emosi kita sehingga menjadi emosi yang kudus, melahirkan kasih sayang yang tulus gitu. Tentu harus ada belajar, saudara. Dalam Kolose 3 ayat 2 kan dikatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman, maka emosi kita mengalirkan kasih sayang, gitu, ya. Keramahan, ketulusan, kejujuran, semua bentuk-bentuk perasaan positif itu ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kecerdasan emosional itu mana mampu membangun watak naluri kita ya, perasaan kita. Jadi cerdas emosi kita ya, cerdas perasaan kita. Kita tahu yang ini merusak, yang ini baik dilakukan. Nah, di dalam Yakub ya, Yakobus ya, Yakobus 4 ayat 17 dikatakan begini Bapak Ibu. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia hamartia, ia meleset. Ini bukan soal, ini tidak buat jahat loh. Kalau buat jahat kamu berdosa, bukan itu kalimatnya. Kamu tahu buat baik, tapi tidak kamu lakukan, kita berdosa. Kita hamartia, kita meleset. Tahu yang benar, tapi nggak melakukan. Nah, kita berdosa, saudara. Berdosa. Kita tahu mendendam itu menyakiti hati Tuhan, tapi kita tetap menyimpan dendam. Kita tahu mengampuni itu baik, mengampuni itu disukai Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni. Nah, harusnya proses belajar itu mengubah kita, tapi itulah ironi ya. Kenapa kita nggak berubah? Mungkin kurang kencang gitu ya. Teruslah belajar, jangan berhenti belajar. Banyak tahu berbeda dengan melakukan gitu ya. Lebih baik kita sedikit tahu tapi kita lakukan daripada banyak tahu nggak kita lakukan. Alkitab katakan orang yang banyak tahu makin banyak tuntutan yang diambil dari itu. Tapi bukan berarti juga kita bilang, ah syukurlah aku nggak tahu. Itu pun kita pun dihukum Tuhan juga kan. Berarti kita malas. Emosi kita dididik ya, perasaan kita dididik. Mempengaruhi temperamental kita, mempengaruhi karakter kita. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, dikatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan dan seterusnya. Tentu ini panjang, ini dikutip sedikit. Jadi usaha sadar gitu. Sadar. Bapak Ibu sadar ikut DTU ini harus menyiapkan HP paling tidak. Kalau ada laptop, nyiapin laptop. Kalau WiFi di rumah ada, bayar bulanannya. Kalau tidak ada, beli pulsa. Sadar gitu ya. Lalu ingat hari-hari jam kuliah, hari-harinya hari apa, jamnya apa, maka tidak ada alasan untuk tidak kuliah, kecuali sakit gitu. Tapi kalaupun kita pakai Zoom ini kan kita bisa tidur gitu, tuh bisa duduk-duduk sambil dengerin gitu ya. Hari ini kan teknologi sangat membantu kita dalam dunia pendidikan. Sadar, itulah
nilai seorang murid, saudara. Murid, dia memiliki kesadaran untuk membangun diri. Jadi jadi proses belajar itu bukan beban. Belajar itu adalah sebuah kesukaan. Nah, jadi kan belajar itu menjadi sebuah kesenangan ya, bukan beban. Kalau kita jadikan kuliah ini beban, wah kita nggak semangat ya. Kita langsung mundur gitu. Kalaupun kita ikut, hanya ikut-ikutan saja. Jadi pendidikan dan pembaruan hidup tidak bisa dipisahkan, terjadi integrasi. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Ini salah kutip aja, salah tulis. Pada masa tuanya kayak gini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang. Jadi saudaraku, orang-orang tua yang menyimpang itu pasti tidak terdidik waktu muda. Kalau kita terjemahkan ini, anak-anak muda yang dididik dari masa mudanya, dia tidak akan menyimpang. Nah, banyak orang tua menyimpang, berarti orang itu tidak terdidik dari masa muda. Hidupnya dipenuhi kepalsuan. Melayani Tuhan karena dia tua, terus kemudian dia punya uang, lalu dia naik di mimbar, dia melayani, tapi hidupnya nggak berubah gitu. Nah, orang ini munafik ya. Masa mudanya pasti brutal gitu ya kan. Kata didiklah, dedikate ya, dari kata Latin itu ya. Berarti proses menjadikan sesuatu dari bawah ke atas, membangunnya. Seperti membangun sebuah rumah. Orang tidak membangun rumah itu dari atas. Nggak jelas ya, tapi dari pondasi dulu. Makanya dari mulai anak usia dini, dasar, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Jadi proses menjadikan sesuatu dari bawah ke atas. Maka saudara-saudaraku, kalau kita masuk dalam pelajaran, kita harus datang dengan hati yang haus ya, pikiran yang haus gitu, yang sangat membutuhkan. Gitu. Nah, proses itu suatu perintah yang harus dilakukan sekarang juga. Dan ada hukuman bila tidak melakukannya. Nah, itulah dia kata dedikate atau conserete itu ya. Makanya pendidikan itulah sebuah keharusan. Dalam Matius 28, 19, 20 kita menemukan ayat amanat agung ya. Tuhan Yesus mengatakan ajar kami ajar. Nah, menurut Stephen Gilland ya, peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan iman terjadi dalam 3 dimensi. Itu ortopati, katanya dia mengalami masuk dalam pengalaman yang benar, proses pembelajaran itu. Lalu kemudian ada menghayati ortodoksi, keyakinan yang benar, ajaran yang benar. Lalu kemudian lahirlah ortopraksi. Pengalamannya benar banyak gitu ya, tapi akhirnya dia jadi sesat kalau perilakunya nggak benar. Karena saudara kemarin saya lihat di YouTube ya, Hillsong gitu ya, dibahas-bahas. Ada anak muda yang membahasnya, saya lupa. Saya temu aja gitu ya. Tidak sengaja saya lihat, oh ya sini. Wah, dia bongkar itu skandal-skandal di situ. Gereja yang begitu memberkati dunia ini dengan lagu-lagunya, dengan lagu-lagu rohani. Mereka punya cabang di mana-mana di seluruh dunia ini. Nggak tahu ya, dulu di Indonesia sempat ada, tapi nggak lama ya. Nggak tahu sampai sekarang. Dulu ada di Jakarta, saya nggak ngikutin. Lagu-lagu mereka di karismatik itu siapa yang nggak kenal gitu. Lagu-lagunya sangat fenomenal. Kalimat-kalimatnya bagus. Musiknya megah, keren. Notasi-notasi ya bagus sekali lah. Tapi ternyata di dalamnya menyimpan kebusukan dalam pelecehan seksualitas, pedofilia,
Dan itu dilakukan tokoh-tokoh sentralnya, tokoh-tokoh kuncinya. Nggak langsung terbongkar waktu itu. Dan ketika mereka sudah berdosa berzina seperti itu, Tuhan nggak langsung murka loh Bapak Ibu. Gereja itu masih ada anak bocah yang korban tuh dari 7 tahun sampai dia dewasa. Mam- Mamanya yang baru ngasih tahu dan mamanya dikasih duit, lalu dia diam gitu ya. Tapi akhirnya dibongkar. Saya nggak gitu ngikutin gitu ya. Tapi saya dengar, saya terkaget-kaget juga ya. Hari ini kan dia sudah sepi ya, nggak sehebat dulu lagi. Tahu itu zina, tahu itu dosa, tapi dilakukan. Itu ironi. Itu yang terjadi realita, saudara. Mengerikan sebetulnya. Makanya kita perlu belajar. Yang mengerikan itu adalah orang yang mengajar, tapi nggak mau belajar, nggak mau diajar. Itu kan sulit ya. Dia sudah keliling dunia mengajar di mana-mana. Sementara dia nyimpan dosa gitu ya. Dan ketika mungkin ada orang mengajar dia, dia tidak pernah izinkan gitu. Selalu tentunya didaulat untuk khotbah, untuk apa. Jadi dia tidak pernah diajar orang lain. Nah, itu baik. Saudara-saudaraku, puncak dari pengetahuan kita itu adalah bagaimanapun harus dilakukan. Lakukan. Sehebat apapun pengetahuan kita, sebesar apapun keyakinan kita, kalau nggak mengubah perilaku kita, itu mengecewakan betul ya. Mengecewakan betul. Nah, gagalnya pendidikan merupakan kegagalan kehidupan dan masa depan seseorang. Cara berpikir seseorang, setiap orang itu membedakan kita dengan yang lain. Melalui pendidikan, kapasitas, kapabilitas manusia dikembangkan dan ditingkatkan. Nah, pada level yang fundamental, pendidikan itu menjadi cermin kualitas diri seseorang. Hal itu terlihat dari etika bicara, cara berpikir, etos kerjanya, ide-idenya, inovasinya gitu ya. Nah, dalam marketplace pun, riwayat pendidikan seseorang menjadi bahan pertimbangan untuk berkiprah. Ini tentu pendidikan umum ya. Nah, dalam skop yang lebih luas, pendidikan ini membentuk kualitas suatu bangsa. Lalu, saudaraku, dalam bidang kerohanian, ya, pendidikan itu berkaitan dengan posisi kita di kekekalan tadi. Umatku binasa, Hosea 4 ayat 6. Coba satu orang membantu saya, siapa yang bersedia membacakan Hosea 4 ayat 6? Silakan, satu orang. Katakan, Hosea 4 ayat 6. Saya baca ya Pak. Ya, silakan. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya, itu sudah tahu. Kalau Tuhan melupakan kita, kita pasti tidak akan bisa bertobat. Tidak akan bisa. Kalau kita di-reject Tuhan dari hatinya, selesai, selesai. Yang menolak itu kita, saudara. Bukan Tuhan. Tuhan memberikan pengajaran, tapi kita tolak. Maka jelas dikatakan, aku menolak engkau. Jangan mimpi diterima Tuhan. Gitu. Kita melupakan pengajarannya. Aku juga melupakan engkau. Jelas, saudara. Tidak perlu apa ya, tidak perlu rumit-rumit menafsirkan ayat itu. Jelas. Kalimat ayat yang sangat sederhana ini jelas maknanya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, kita tidak akan berubah. Goal akhir dari pembelajaran itu adalah pembaruan hidup, perubahan hidup. Ya.
Itulah sebabnya gereja harus menjadi pusat pendidikan rohani atau kerohanian. Gereja ini memang agak apa ya, kalau saya lemparkan ini begini, gereja pasti jadi bahan pertanyaan. Gereja tidak boleh hanya sekedar tempat ibadah. Gereja bukan lagi sekadar rumah ibadah, tidak lagi. Tapi gereja adalah rumah belajar. Gereja adalah rumah belajar. Dari kata sinagog, sin dan agoge itu ya, agogos, belajar, sin bersama-sama, belajar bersama-sama. Bait Allah, rumah ibadah sudah dihancurkan, diizinkan Tuhan dihancurkan, karena itu menjadi mistik gitu ya, menjadi berhala. Orang beribadah tak lagi menyembah Tuhan, tapi sibuk memuja diri. Maka 2000 tahun sudah, sejak tahun 70, ketika dihancurkan oleh Titus, bait Allah, bait suci yang ada di Yerusalem, hanya tinggal sepotong tembok. Tidak ada lagi kemegahan seperti Salomo membakar korban. 20.000 ekor kambing, domba dibakarnya. 20.000 ekor, bayangkan berapa kilometer itu. Kalau didirikan, dibariskan panjang begini ya, satu ekor kambing berapa senti? 50 senti kan, 70 senti. Satu ekor domba itu dipanjangin begini, 20.000 ekor. Berapa kilometer itu saudara? Tidak ada lagi kemegahan irama musik dan tamborin gambus 10 tali dua cerecap dan berdentang yang berdenting. Tidak ada lagi kemegahan itu. Karena Tuhan yang merubahnya. Tuhan merombaknya. Tuhan merombaknya. Lihatlah waktu zaman Tuhan Yesus. Bait suci jadi tempat orang berdagang mencari keuntungan. Mereka jual beli kambing, money changers gitu ya, tukar menukar uang. Dan para imam kaya-kaya, korupsi merajalela. Itulah rumah ibadah. Tapi hari ini gereja diubah sama orang Kristen menjadi rumah ibadah. Harusnya gereja itu adalah rumah belajar sebenarnya. Seberapa banyak gereja yang menyadari kebenaran ini? Gereja itu adalah rumah belajar, bukan sekedar rumah ibadah, tempat melompat dan menari. Ya, sebenarnya. Mungkin saya nggak punya waktu ya kalau menjelaskan lebih detail, tapi inilah Tuhan merubahnya. Dulu kemuliaan Allah, sekinah glory Allah turun di bait mahal, di ruang maha kudus. Tapi setelah Yesus lahir, Tuhan memindahkan sekinah glory-nya di padang belantara Efrata, saudaraku. Tuhan sendiri yang merombaknya, Allah Bapa yang merombaknya. Dulu kemuliaan itu turun di bait suci, turun di depan tabut perjanjian, turun di ruang maha kudus. Tetapi ketika Yesus lahir, kemuliaan Allah itu yang dalam wujud Yesus Kristus, sekinah glory Bapa itu, sekinah glory Allah, turun di kandang domba yang hina. Di tengah-tengah strata masyarakat yang kecil. Kenapa tidak di depan para imam, rabi-rabi yang berjubah mewah, kudus dari jauh kelihatannya? Karena Tuhan mau merombak itu, saudara. Tapi hari ini gereja ya, sibuk melompat menari. Walaupun mengajar, hanya sedikit yang diajar. Tuhan menyatakan kemuliaannya bukan kepada imam, nabi, dan imam dan pelayan-pelayan Lewi, tapi di hadapan orang-orang yang tidak terpandang. Nah, orang apa penjaga domba itu kan termasuk strata kelas bawah ya, penjaga domba ya. Jadi saudara-saudaraku, pendidikan itu sangat penting terutama bagi iman kita, mengubah cara berpikir kita.
Kalau Anda menolak pengenalan itu, kita akan ditolak. Kalau kita melupakan itu, bukan cuma kita yang dilupakan, anak-anak kita pun dilupakan Tuhan. Gak mungkin orang bisa bertobat kalau Tuhan tidak berbelas kasih kepada orang itu, saudara. Nggak mungkin. Itulah sebabnya kita harus tersungkur tiap hari di kaki Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku mohon ampun, ajari aku. Gitu ya. Nah, pendidikan di era modern terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Teologi Kristen harus mengacu kepada kebenaran firman yang fokus pada pembaruan hidup. Pertumbuhan kognisi yang dibarengi, kognisi itu ini ya, akal rasio kita ya. Kognisi yang tumbuh tidak dibarengi dengan iman adalah sebuah ironi. Pengetahuan tidak teologi tidak hanya sekedar mengubah afeksi kita, perasaan-perasaan tadi, kognisi pengetahuan, tetapi juga harus mengubah aspek psikomotorik itu perilaku kita yang dibaharui. Pertumbuhan iman membentuk murid Kristus yang dewasa, murid Kristus dewasa yang akan mengubah dunia. Murid bersedia disiplin dalam menyelesaikan visi dan misi Allah untuk dirinya, untuk gerejanya, menuju progres sebagai pelatih, sebagai tutor, dan sebagai guru. Pada akhirnya kita adalah murid yang memuridkan. Sebenarnya. Kalau kita nggak tamat-tamat, bagaimana kita bisa memuridkan? Bagaimana kita bisa menyebarkan Injil, menyatakan kemuliaan Allah, itu kan cuma dongeng lah gitu ya. Kita tidak akan bisa mengubah dunia kita atau lingkungan kita kalau dalam gereja kita tidak dapat mengubah diri kita. Kalau di gereja lokal kita, kita tidak berubah. Kalau di dalam diri kita, kita tidak berubah. Maka kita wajib berubah. Hukumnya harus ya. Tentu kita tidak boleh sama 5 tahun lalu dengan 5 tahun ke depan. 2024 hampir habis. Tentu kita tidak boleh sama dengan 2027, 2024. Ada yang cepat berubah, ada yang lambat. Tergantung pada kita masing-masing, Bapak Ibu. Orang yang bersungguh-sungguh merespon pembaruan dari Tuhan, dia akan mengalami percepatan. Tapi kalau dia santai-santai saja, ya berat juga gitu ya. Dia pun akan berat untuk berubah. Nah, pendidikan memberi harapan baru kepada kehidupan. Pendidikan mampu memberikan pembaruan pada karakter, meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial. Saudaraku, pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah alat perubahan untuk mengubah manusia ke arah yang lebih baik. Konsep sederhananya, pendidikan yaitu suatu proses mengubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang buruk menjadi lebih baik, dan seterusnya ya. Maka melalui pendidikan, semua potensi individu, potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, memiliki peluang untuk dibangun ya, memiliki peluang untuk dikembangkan ya, memiliki peluang untuk membuat kita bisa digunakan Tuhan. Jadi betapa pentingnya saudara-saudaraku kita terus membangun diri kita, mengupgrade diri kita supaya kita bisa membaharui dunia ini, bisa mengubah dunia ini. Bagaimana kita mengubah dunia kalau kita nggak berubah? Itu cuman cita-cita ya, cita-cita yang apalah ya, hanya cita-cita aja gitu kayak kayak menghayal aja, ya, menghayal gitu. Makanya kita kudu berubah ya, wajib berubah.
Teman-teman kalau ada pertanyaan ya atau mau ditanyakan, ayo langsung aja nanti ya. Jangan apa? Jangan sungkan-sungkan, nanti langsung raise hand aja supaya kita ada diskusi juga. Jangan hanya saya sendirian. Saya yakin saudaraku, saya percaya sekali kalau Bapak Ibu terus apa ya, belajar, belajar, belajar sampai mati lah gitu ya, tidak pernah tidak belajar. Lihatlah apa yang akan Tuhan perbuat dalam diri kita. Lihatlah apa yang akan Tuhan kerjakan dalam diri kita. Di dalam kitab Amsal dikatakan orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Saya saya menyadari itu sekarang ini gitu. Saya menyadari itu. Kalau aku tidak kuliah, kalau aku nggak bertobat, aku mungkin hanya mati di lapo tua, di warung tua gitu. Kalau aku nggak bertobat, mungkin aku mati karena alkohol. Dan aku mau membusuk di situ gitu. Tapi ketika aku bertobat gitu ya, bersedia dididik Tuhan, terus nah Tuhan mengangkat kita gitu ya. Tuhan menggunakan kita untuk pekerjaan. Nah kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa dipermuliakan Tuhan itu gitu? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Jadi pendidikan adalah alat perubahan untuk mengubah manusia ke arah yang lebih baik. Melalui pendidikan, semua potensi kita berpeluang untuk ditemukan, dikembangkan, dan ditingkatkan. Saya membaca buku Marilyn Monroe ya, pendeta Afrika itu. Dia bilang begini, kemalangan yang paling malang itu bukan karena cita-cita tidak tercapai, bukan karena gagal atau apalah, bukan. Tapi kemalangan yang paling malang itu adalah orang-orang yang tak sempat mengembangkan potensinya di hadapan Tuhan. Lalu dia katakan, berapa banyak di bawah tanah kuburan, profesor yang tak jadi profesor, artis yang tak jadi artis, mekanik yang tak jadi mekanik. Karena apa? Karena mereka meninggal, mereka mati sebelum menemukan potensi itu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah bosan belajar. Habis ini kalau udah selesai di TU-nya sudah apa, ayo belajar terus gitu. Apalagi gitu. Kita belajar mandiri bisa gitu ya. Saya kalau libur itu bikin kalender pribadi saudaraku. Misalnya saya lihat ya, oh ini saya nanti mau belajar filsafat. Jadi saya putar, kalau libur gitu ya, nggak ke kampus. Jadi saya putar itu, saya belajar. Nanti saya belajar apa gitu kan. Kan banyak sekarang kelas-kelas online gitu. Saya nanti misalnya putar siapa gitu, pendengar, ke dosen mana, dosen-dosen saya dulu gitu ya. Dosen-dosen saya dulu yang saya tahu kemampuannya gitu. Misalnya Pak Stepri ya, Stepri Indra Lumintang itu ya, itu kan dosen saya dulu ya. Kristologi dia saya senang dia. Kristologinya bagus menurut saya ulang, saya putar lagi kristologinya gitu. Lalu dia juga belajar filsafat gitu, ngajar filsafat. Saya dengerin, saya belajar gitu ya. Bangun diri kita, saudara. Bangun diri kita, jangan berhenti belajar. Kalau kalau saya nyari itu, nyari apa ya, nyari YouTube. Saya nyari nyari itu, saudara. Berita, nyari apa. Saya belajar juga. Pendeta itu harus banyak tahu gitu. Kalau nggak tahu dia di dibilang kampungan nanti. Apalagi kalau menghadapi mahasiswa anak-anak muda gitu ya. Harus banyak tahu gitu ya. Nah, bagaimana kita supaya tahu? Belajar. Lihat fenomena dunia ini gitu. Nah, melalui pendidikan semua potensi kita dikembangkan, ditemukan, dikembangkan, ditingkatkan. Karena itu pendidikan itu kebutuhan. Pendidikan itulah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi. Dalam konteks bernegara, negara memiliki tanggung jawab. Nah, dalam konteks iman, gereja
bertanggung jawab ya, untuk mengajar jemaat, mendewasakan jemaat. Oke, saya sudah berapa ya? Hampir 45 menit ya. Saya stop dulu. Bapak Ibu silakan kita diskusi. Mari. Ya, mari Bapak Ibu, silahkan. Bapak Ibu yang mau merespon atau mau bertanya, diberikan waktu, silakan raise hand. Kenapa ya? Apa? Nggak ada yang ini ya? Wajahnya nggak kelihatan gitu ya. Oh, Pak Katono ada di sini. Kalau Pak Katono luar Ya, biasa, Pak. Pak Katono. Ya. Ya, Ya, mari silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, saya mau tanya, Pak. silakan Pak Katono. Ini kalau misalnya tadi Pak Eben bilang kalau gereja nggak kasih pengajaran, misalnya dia pakai doktrin gereja gimana, Pak? Misalnya dia doktrin gereja maksudnya gini, suruh kita jangkau jiwa, Pak. Ya, Suruh kita jangkau jiwa, tapi habis jangkau jiwa dimasukkan dalam gereja, lalu yang kita jangkau itu kita suruh dia jangkau lagi, Pak. Gimana, Pak? Tapi itulah seperti kata Tuhan Yesus. Iya, itu seperti kata Tuhan Yesus itu, Pak. Orang buta menuntun orang buta. Makanya banyak yang kacau-kacau Pak dalam pengajaran dalam gereja gitu ya. Mereka nggak bermaksud menyesatkan, mereka nggak bermaksud ngajarin yang salah, tapi karena dia dituntun orang buta, ya lalu disuruh menjangkau jiwa, disuruh, ya begitulah gitu Pak. Itu nggak, itu menurut saya kurang bertanggung jawab gitu ya. iya, Itu hanya menghasilkan Kristen kerumunan, bukan murid ya, bukan murid. Tidak akan bertumbuh, tidak akan terjadi pembaruan. iya, Terlalu mudah gitu ya. Tadi saya kasih contoh itu Hillsong ya, gereja Hillsong. Yang luar biasa pengajarannya menjangkau anak muda. Ternyata pun hidupnya begitu gitu ya. Nggak mengubah hidupnya. Apalagi orang yang cuman, apa ya, hanya modal semangat gitu. Semangat boleh. Semangat boleh, tetapi harus dibarengi dengan pengetahuan. Itu kan Petrus ngomong begitu gitu, Pak. Tambahkan kepada iman pengetahuan. Itu Petrus ngomong begitu gitu. Saya pikir kurang. Itu tidak akan lama, Pak. Itu Pak rapuh itu rapuh. Suatu saat nanti stuck gitu ya. Nah, kalau mereka nggak bertumbuh, mereka akan kembali ke, kalau dia dari non-Kristen, dia kan kembali ke sana. Atau kalau jadi Kristen, dia kan suang-suang kuku gitu. Dia nggak ngerti entah apa yang dia akan lakukan. Eh, berat juga sih Pak kalau gembalanya, pemimpinnya tidak tidak belajar gitu ya Pak, hanya mengejar target. Dulu kan begitu ya. Sekolah-sekolah STT tertentu kalau mau lulus itu harus membaptis satu orang, dua orang gitu ya. Dulu oke lah, sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Lalu apakah setelah dibaptis jadi Kristen gitu ya orang itu bertumbuh? Enggak juga kan. Saya pernah membaptis ibu-ibu non-Kristen. Saya bangga sesaat. Tapi kemudian saya tinggalkan dia karena saya pindah gitu. Dia pulang ke rumah, anak-anaknya masih Muslim. Lalu dia bilang gini, Pak, gimana kalau aku pulang ke rumah? Aku pakai kerudung juga. Aku bilang ya pakai aja Bu, yang ibu berdoa sama Tuhan Yesus gitu. Tapi nggak lama kemudian aku pergi gitu ya. Dia nggak punya nomor HP, orang udah tua juga. Lalu kemudian nggak tahu nasibnya bagaimana gitu ya. Nggak pernah hanya waktu bareng-bareng itu belajar, belajar. Dia penjual kue, saudara. Jadi saya beli kuenya tiap hari supaya bisa ngobrol sama dia. Walaupun kuenya nggak mau makan. Aku kasih orang, karena ada anak-anak. Nah, kemudian kami diskusi, belajar, sampai dia mulai itu. Jadi sebelum, ini dia ngider gitu, jalan kaki. Lalu kemudian
Dia mulai mau ngobrol setengah jam, sampai akhirnya aku mau dibaptis dia bilang. Lalu saya bawa dia ke kolam renang, ditemani adik ibu. Waktu saya tenggelamkan dia meronta, pikirnya mau aku lelepin, dimatiin gitu ya, padahal enggak ya. Enggak bu, ibu hanya lalu padahal aku jelasin sebelumnya. Lalu aku jelasin ulang, lalu dia pasrah. Terus pulang, habis itu pulang kamu, udah besoknya dia datang lagi mengajar, masih mengajar. Lalu aku pergi sudah. Nah, begitulah gitu. Jadi kurang, saya pikir ini yang ideal lah Pak Atono. Kalau cuma semangat-semangat gitu, apa yang mau diajarkan? Apa yang mau diajarkan? Ya dulu waktu zaman itu memang banyak pendeta-pendeta yang bikin somai. Sekolah orientasi melayani. 6 bulan buka gereja. Cepat sih buka gereja. Tapi hari ini di mana pendeta-pendeta somai? Di mana gereja-gereja itu? Apakah tinggal kosong melompong begitu? Jadi nggak cukup kuat Pak. Harus dasarnya kuat dulu baru dia kuat. Saya pikir gitu ya Pak Faton. Ya, makasih Pak Wen. Tapi Sama-sama dalam Pak. dalam pengajarannya dia cuma memberitahu, saya lihat gitu ya, cuma berbicara tentang mujizat, berkat, kesembuhan, jangan takut Iya, gitu Pak. iya itu aja jadinya. Terus apakah nanti kalau jemaat yang dikasih iming-iming begitu ketika dia sakit dia nggak sembuh apakah dia imannya kuat? Tidak, lama-lama luntur, lama-lama luntur. Dan lihatlah pengkorban mujizat tumbang satu-satu juga kok Pak. Ada skandal gitu. Walaupun mungkin mereka bertobat lagi gitu ya. Agak mengerikan juga gitu ya. Benny Hinn gitu ya, mujizat. Nggak tahu bagaimana sekarang. Ada skandal-skandal gitu. Untuk apa ya, untuk pergerakan dini mungkin cepat dia. Tapi setelah itu kayak soda itu ya, buih, kayak buih. Dia kan merosot juga gitu. Makanya nggak kuat gitu. Memang di situ-situ aja nanti muter-muternya Pak. Yesus Ya, baik, ya, semua masalahmu akan ditolong. Begitu ya, diiming-imingi. Kan akhirnya jadi bukan gitu ya. Padahal kata Rasul Paulus yang ku kehendaki adalah kuasa kebangkitan dan penderitaannya. Nah, kita mengajarkan kalau kau ikut Yesus, kau nggak akan menderita. Ikut Yesus, toko mau maju. Ikut Yesus, kau diberkati. Nah, kan jadi ngaco gitu kan. Nggak persis, nggak presisi gitu ya. Nggak presisi. Itu hanya sebagian. Dan kalau benar sebagian itu yang sesat itu. Jadi kesesatan itu bukan salah total. Kalau salah total itu jelas. Itu salah gitu. Tapi kalau benar sebagian itu sesat gitu. Sebagian benar yang berarti sebagian lagi salah. Nah, itu yang mengerikan itu gitu. Banyak Kristen buish gitu, Pak. Dan itu yang disukai orang-orang dan kita tidak perlu heran. Memang itu yang dikatakan Alkitab. Orang-orang akan mencari pengajaran yang menyenangkan telinganya. Memang sudah dinubuatkan Alkitab itu. Sudah dinubuatkan. Oke, saya pikir gitu, ya, Pak. makasih Pak. Ya, makasih, Sama-sama, makasih. Pak. Ya, sudah menjawab ya Pak Katono ya. Ya, udah. Silahkan Bapak Ibu yang lain yang mungkin masih ada pertanyaan atau merespon. Nah, ini ada Pak Harso kan. Silakan, Pak. Ya, malam Pak Edwin. Malam. Ya, Pak, saya mau bertanya. Tadi Bapak ada sampaikan bahwa kita tahu sesuatu yang memang kita tahu, artinya memang itu diajarkan firman Tuhan, tapi kita melanggar, Pak. Contohnya misalnya kita setiap hari ada iri hati, ada suka bicarain orang lain. Nah, artinya kan setiap hari kita melakukan seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan saya, Ya. Pak, bagaimana cara untuk
menghilangkan hal-hal seperti itu, Pak. Walaupun kita sudah berdoa, kadang-kadang suka seperti itu, Pak. Dan apakah yang kita sudah tahu itu, seperti yang Firman ajarkan, itu mendukakan Roh Kudus, Pak? Nah, itu yang saya belum paham, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Iya, pasti dong, Pak ya. Pasti mendukakan Roh Kudus. Pasti mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Kita tahu yang benar, tapi nggak kita lakukan. Contoh mudahnya gini, berdoa itu kan baik ya. Berdoa itu benar gitu ya. Kalimatnya kan dalam Yakobus 4, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Berdoa itu kan baik. Baca Alkitab itu baik. Ini bukan negatif loh Bapak Ibu. Ini bukan bilang yang berbuat dosa itu, yang melakukan kejahatan itu berdosa, itu udah jelas. Tapi ini dikatakan, tahu kamu buat baik, tapi nggak melakukannya, itu hamartia, meleset. Berdoa itu baik, baca Alkitab itu baik, gitu ya. Tapi nggak kita lakukan, nah kita sudah berdosa di situ. Bagaimana bagaimana mengatasinya? Ayo ajak dirimu berdoa, buat dirimu baca Alkitab. Bagaimana supaya dikenal Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak hamartia? Ampuni orang yang bersalah kepada kita, walaupun itu menyakitkan hati kita, meremukkan diri kita. Tidak ada cara lain gitu. Lakukan gitu ya, lakukan firman. Supaya kita terhindar dari jerat kesalahan itu, ya lakukan firman. Bersyukurlah kalau teman-teman kita memiliki rezeki lebih bagus daripada kita, jangan iri gitu ya. Bagaimana supaya jangan iri? Ya kita bersyukur sama dia gitu. Kita sapa dia, kita datang dengan tulus. Oh, kita senang gitu ya. Kita nggak dibuat-buat tapi belajar gitu ya. Kan ada orang ya, kita kalau kita nggak senang sama orang, kita kan bisa juga munafik. Kalau ada orang misalnya beli TV, kita tahu pertanyaan kita itu, kita sendiri sadar kok pertanyaan kita ini pertanyaan iri hati atau bersyukur. Tangga kita baru beli TV, pertanyaan kita langsung gini, kredit berapa tahun gitu kan. Nah, udah tahu itu udah pasti hati kita nggak jujur, nggak apa, hati kita jahat. Lalu tetangga kita bilang, oh enggak Pak, ini bukan kredit gitu. Oh enggak kredit ya. Padahal kita udah jahat di situ gitu. Kita tahu kok Bapak. Itulah nanti namanya kepekaan itu. Seorang murid itu nanti lama-lama tahu isi hati gurunya. Seperti guru silat lah, memiliki murid yang belajar silat. Ketika mereka sparring, si murid tahu ketika gurunya itu mau mukul kemana. Karena apa? Dia ada tahu. Udah memiliki kepekaan. Nah, kalau kita nggak dilatih Tuhan terus, kita nggak mau masuk latihan Tuhan, kita nggak akan tahu. Kita jahat aja terus. Saya memperhatikan itu ya. Saya tidak memperhatikan orang lain. Saya memperhatikan diri saya gitu. Kalau ada iri hati, masih ada gitu. Pelayanan teman ini lebih hebat daripada saya. Gitu. Tapi kesadaran ini, makanya tadi ingat itu, belajar itu adalah usaha sadar. Ayo, kesadaran diri kita ini yang kita bangun. Tahu buat baik tidak melakukannya, dosa. Hamartia. Maka sekarang tahu buat baik, lakukan. Baru nggak berdosa. Belajar Pak, sama-sama Pak kita belajar. Saya juga belajar. Ya. Artinya kalau kita melakukan itu, kita bertobat, Pak. Berarti berulang dan berulang ya, Pak ya. Karena kan Iya, kejadian itu sering kita lakukan, Pak. Tanpa iya, sengaja kadang-kadang kita suka marah-marah, tanpa sengaja kita iri hati, terus tanpa sengaja kita juga suka ngomongin orang, ya kan, Pak. Berarti setiap betul. itu kita lakukan pendekatan kepada Tuhan, setiap itu berulang-ulang lah pokoknya gitu ya, Pak, intinya, Pak. Betul Pak. Makanya kan gini, di dalam Lukas apa dalam Matius, jika ada 7 kali orang itu berbuat dosa sama kamu dalam 1 hari itu, dan 7 kali dia minta maaf-maafan. Dalam 1 hari loh Pak. Sebetulnya kita udah jengkel lah. Masa 7 kali dia nyakitin hati kita. Tetapi kita harus punya stok 8 pengampunan, 8 memaafkan. Itu kata Alkitab, Pak. Sebenarnya kita udah nggak kuat nih. Masa 7 kali? Tapi itu kata Alkitab. 7 kali dia
melakukan kejahatan. Nah, 7 kali dia datang minta maaf, kita maafkan. Demikian juga dengan kita. Kita jatuh minta maaf, kita jatuh minta maaf. Nah, apa beda jatuh anak kecil dengan orang dewasa? Anak kecil jatuh, dia merengek-rengek, nangis, berguling-guling di situ, tidak berdaya. Tapi kalau orang dewasa jatuh, dia akan bangkit, bersihkan lukanya, jalan lagi. Itu Pak. Tentu kita tidak kanak-kanak. Kita orang dewasa. Jatuh, bangkitlah, tanggung jawab Pak. Jatuh, bangkit lagi gitu. Bangkit lagi, bangkit terus. Saya pikir gitu Pak. Tapi itu ada kaitkan dengan mendukakan Roh Kudus gak Pak? Itu yang saya belum paham Pak. Kan misalnya Oh kita ya iri pasti hati, Pak. Oh ya itu sama pastilah. dengan dosa tidak diampuni dong Pak. Kalau Oh mendukakan Roh enggak. Kudus kan Enggak, itu infonya kan Pak. beda Pak. Itu nanti beda konteks Pak, beda konteks. Enggak, jangan Oh, dikacaukan ya. Makanya kan gini Pak, kalau baca Alkitab itu seperti gini, lihat konteksnya. Misalnya gini ya Pak, kata bisa gitu ya, itu kan gampang. Kata bisa dalam Ani bisa manjat pohon. Artinya bisa itu dapat, sanggup, mampu. Tapi kalau Ani digigit ular, bisanya menjalar di tubuhnya. Nah, bisa itu racun di situ. Sama-sama kata bisa, dalam konteks yang berbeda, maknanya beda. Demikian juga dengan membaca Alkitab. Lihat teksnya di mana, konteksnya di mana. Itu kalau menduga apa yang dosa yang tidak diampuni itu kan sebetulnya bagi saya sederhananya gini, yang tidak dosa yang tidak bisa diampuni lu kita nggak minta ampun sama Tuhan, itu orang sombong lah itu. Tapi kalau kita minta ampun pasti diampuni. Ingat Yesaya 1:18 itu, sekalipun dosa merah seperti kirmiji kan dibuat putih seperti salju. Coba itu. Jadi kalau kita nggak ngaku dosa, makanya nanti 1 Yohanes 5 apa berapa 9 tuh ya. Allah itu setia dan adil, kalau kita minta ampun dia mengampuni kita gitu. Nah kalau kita nggak minta ampun, lah lalu curiga sama orang, lah itu dia. Kita pikir kita nggak berdosa, ternyata kita berdosa. Itulah dosa yang nggak bisa diampuni itu. hmm. Nah, kalau kita minta ampun hari ini kita sadar, hari ini Tuhan, makanya kita perlu mengevaluasi diri setiap hari, Pak. Dari pagi kita coba berenung sebentar lah, 5 menit dari pagi tadi, bangun pagi di jalan gimana, bawa motor, bawa mobil, ada nggak orang yang kumaki, ada nggak orang yang kusungut-sunguti, terus ketemu di kantor, ketemu bos. Kita bisa gunakan pikiran kita untuk melacak jejak kita hari itu. Lalu kemudian kita berkata, Tuhan ampuni aku. Nah itu yang kita lakukan gitu ya. Aku tadi lupa daratan, aku tadi emosi, aku tadi jujur gitu ya. Berikan kesempatan aku untuk memperbaikinya besok hari. Nah, gitu Pak Rudi. Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Tuhan berkati. Ya. Nggak usah Eh, jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh Pak. Istri kita, pasangan hidup kita pun masih bertengkar kok kita. Benar Pak. Masih ribut kok Pak. Kan Benar nggak Pak. kita cerai, kan nggak kita ceraikan kan Pak? Enggak lah Pak. Enggak kan? Iya. Itulah, makanya saya melihat di situ Bapak Ibu ya. Ternyata makna terdalam dari perkawinan itu adalah melatih hati kita. Kita semarah-marahnya sama istri ya, sama atau sama pasangan kita lah, Bapak Ibu ya. Kalau masih ada kasih di hati kita, akan terjadi kebaikan. Tapi kalau udah nggak ada kasih di hati kita, itu yang jadi perceraian. Semarah-marahnya kita, paling 1-2 jam, atau mungkin lama 1-2 hari, habis itu surut, kita sapa dia, itulah kasih itu. Tapi kalau udah tidak ada kasih, berujung pada perceraian. Ya Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Rudi. Ini ada Pak Didik, Pak Edwin. Silahkan Pak Didik. Iya, salam Pak Edwin dan teman-teman. kalau Pak. Mungkin saya banyak curhat saja karena saya kami barusan dari Tarutung ya Pak, dari Nomensen itu, makam Nomensen dari Salib Kasih itu. Kami 2 bus Pak, jadi orang 90-an tuh, banyak pendeta dengan istrinya, ada juga jemaat begitu. Nah,
Itu kan banyak di mobil itu Pak, berhari-hari capeknya luar biasa. Nah, itu pendeta dari bermacam-macam gereja, dari bermacam-macam sekolah tinggi, teologi ya begitu. Yang yang saya terkejut begitu. Saya kaget sampai rumah saya nangis loh Pak. Sampai nangis, orang Jawa bilang gerok-gerok gitu, sampai bunyi gitu, sampai pokoknya nangis sedu-sedu saya keras gitu. Karena kok yang saya lihat, yang saya dengar begitu, pendeta pada aduh ngomongnya kasar sembarangan. Terus mohon maaf, ada dari sekolah STT Jakarta itu yang top, paling top, mungkin top top nomor satu di Indonesia begitulah. Kalau saya sebut nggak enak lah. Itu saya tanya, ibu dulu sekolahnya di mana begitu? Di STT ini disebutin begitu. Tapi Pak, kalau kalau makan itu kan dijatah, pokoknya di rumah makan, bukan makan Padang gitu, suruh ngambil nasi lauknya satu gitu, dia antrinya ngambilnya nasi kuehnya itu lama sekali, yang di belakang antri gitu. Dia lama ngambilnya, sayurnya banyak, terus kesannya semau sendiri, nggak mikirin orang lain. Saya jadi berpikir lagi opo gitu, ini apa begitu loh Pak. Itu S2 loh Pak. Nah, saya jadi itu. Terus ada lagi yang sebangku dengan saya dari Lampung naik bis begitu. Salah satu tamatan dari STT dari Semarang begitu. Jadi ngomong terus, bercandanya nggak karu-karuan sembarangan. Sampai saya muak gitu loh Pak. Sampai dia nanya pun saya nggak natap begitu Pak. Karena saya nahan marah begitu Pak, jengkel gitu. Ini kok terlaluan sih, makan terus, bercanda terus, nggak karu-karuan begitu ngomongnya, sampai nyerempet saru begitu jorok. Jadi kesel gitu loh Pak. Terus dari sekian banyak pendeta begitu Pak, kok nggak ada sih yang menangkap spiritnya No Mention begitu loh. Nah, kebetulan waktu di mobil itu saya dikasih kesempatan ngomong begitu, karena ada yang ngasih duit gitu, dia yang pinjam duit 50.000, terus dia ngasih pertanyaan begitu. Nah, saya ngacung dulu, terus saya ngomong, dikasih kesempatan ngomong. Memang duitnya dikasih saya sih karena saya bisa ngomong begitu, jelasin begitu tentang No Mention begitu. Terus waktu saya jelasin tentang No Mention itu, hati saya bergetar loh Pak. Sampai orang-orang pada bilang, saya mau nangis Pak Didi cerita begini-begini. Iya, karena saya juga bergetar gitu Pak. Makanya sampai rumah saya nangis-nangis. Kok dari sekian puluh orang pendeta kok nggak ada yang menangkap spiritnya No Mention begitu. Nah, kebetulan saya yang merasa begitu loh Pak. Saya menangkap itu gitu loh Pak. Spiritnya kena gitu loh Pak. Jadi itu saya bagikan gitu loh. Saya bagikan dengan teman-teman begitu. Nah, itu yang saya sedih begitu kok. Ini pendeta-pendeta kok begini, kok hamba Tuhan kok begini sih, sedih. Itu pendeta-pendeta lupa gembala-gembala begitu. Kan gak enak sih dilihat sama jemaat-jemaat yang campur aduk begitu. Nah, ya itu yang jadi seperti itu adanya, jadi saya sampai nangis gerung-gerung, orang Jawa bilang, kok seperti ini ya. Terus bagaimana, saya harus ke bagaimana begitu. Saya sudah coba ngasih contoh, saya juga udah banyak diem, nggak banyak macam-macam gitu. Maksud saya biar dia keras gitu loh. Tapi masih aja begitu. Itu yang saya alami Pak. Jadi ya itu benar kata Bapak. Jadi memang orang harus terus belajar Pak. Makasih Pak. Saya tanggapi gini Pak ya. Saya pada suatu hari, nah gini teman-teman ya. Kita berbagi pengalaman aja ya. Waktu saya kan bertobat umur 30 gitu Pak. Dalam arti memang baru masuk apalah. Saya dulu nggak pernah gereja. Saya muak juga lihat gereja, lihat pendeta saya muak. 10 tahun itu dari umur 25 apa 20 ya saya. 20 kali ya, 20 tahun. Jadi saya udah nggak pernah gereja. Lalu kemudian hampir 10 tahun ya. Tahun 2000, tahun 99, masuk tahun 2000, saya mulailah meninggalkan semua kebiasaan duniawi gitu ya. Mau bertobat lah gitu. Saya pikir masuk sekolah teologi saya akan melihat manusia setengah dewa gitu. Ternyata saya lihat di situ orang-orang kejar-kejaran pakai golok gitu ya, mau bacok temannya. Saya kaget loh.
Dulu kan saya di dunia liar, yang biasa kita mukul orang, yang bisa kita malakin orang gitu kan. Di Kalau ada teman kita yang ditangkap polisi atau apa, kita bela gitu ya. Kita kumpulin duit, kita kasih istrinya, anaknya gitu ya. Masih kita lakukan gitu. Terus meninggalkan dunia hitam seperti itu ya, dunia berjahat seperti itu. Pikir bisa masuk dunia teologi ya, yang benar-benar orang-orang itu seperti malaikat, Pak. Ternyata di situ kejar-kejaran pakai golok. Aduh, apa ini gitu ya. Lalu saya mau berhenti, Pak. Aku berhenti lah, ini nggak benar ini gitu ya. Dan sampai hari ini, peristiwa-peristiwa seperti itu menjadi pemandangan yang biasa, Pak, di dunia teologi, di kampus teologi. Jadi nggak usah ya. Kadang-kadang kan ada yang konyol dalam masyarakat, Pak. Kalau dia punya anak 3 atau 4 orang, yang satu ranking 2, yang satu nomor 2 ranking 4, ranking ini, pokoknya pintar-pintar. Lalu si bungsu atau salah satu dari anaknya itu yang agak bodoh gitu. Yang bodoh ini dimasukin sekolah teologi ya, Pak. Apalagi bodoh bandel. Bisa kebayang nggak, Pak, kualitas pendeta-pendeta latar belakang seperti itu? Itulah pendeta kita, itulah pemimpin rohani. Yang pada suatu hari orang ini berkhotbah di mimbar, yang dikhotbahinya abangnya yang insinyur, abah adiknya yang pinter gitu, yang dia cuma 6 nilainya. Dan yang si pinter ini, yang si 9 10 ini, harus nunduk sama dia begitu. Coba. Ini yang terjadi realitas. Harusnya yang si pintar ini dimasukin sekolah Alkitab jadi teolog. Tapi mana mau kan gitu. Sayang kan. Jadi si bodoh-bodoh inilah yang dimasukin dalam teologi. Maaf ya, bukan. Nggak semua juga, nggak semua. Hari ini kan banyak pendeta-pendeta yang pintar juga ya. Yang hebat-hebat juga IQ-nya gitu. Yang takut akan Tuhan. Tapi ada yang begitu-begitu banyak kan. Lalu nanti kita lihat ada anak kuliah yang hamil di luar nikah semester 2 semester 3 yang menghamili kakak kelasnya semester 5 akhirnya dipecat. Lalu setelah dipecat kemana mereka? Mereka pindah sekolah teologi yang lain, diterima di situ. Lalu dilanjutkan, wisuda S1, jadilah dia pendeta. Dia dipecat karena moralnya bejat. Lalu dia pindah sekolah Alkitab karena lemahnya ini tadi. Nah, tadi yang saya bilang itu ratusan sekolah teologi ditutup karena memang untuk mengatasi itu. Gitu ya. Jadi karena tidak lengkap pangkalan data, semua bisa dikerjakan pakai duit. Jadi yang dia berzina, lalu 3 4 tahun kemudian dia pergi sekolah Alkitab yang lain, yang tidak lagi menyelidiki masa lalunya. Dia lulus. Apakah dia sudah bertobat? Tidak bertobat itu. Nah, beginilah kualitas orang-orang itu, Pak, pendeta-pendeta kita. Bermacam-macam gitu ya, Pak. Ada orang yang gagal gitu. Saya nggak tahu karunia apa enggak ya. Tapi saya bisa baca tanda tangan orang, Pak. Kalau Bapak bikin tanda tangan di situ, Bapak taruh di sini sama saya bisa baca gitu ya. Lalu saya liatin anak-anak mahasiswa saya. Jadi dan sekali 3 bulan saya cek mereka. Sini saya cek gitu. Waktu masuk ini saya lihat gitu ya. Aduh, kamu nggak ada niat kuliah kan gitu. Iya Pak. Kan mereka malu gitu. Dan mereka nggak bisa bohong. Kamu nggak ada niat kuliah. Kuliah ini adalah pelarianmu. Tapi saya nasihatin, udahlah. Kalau kamu bisa dipakai Tuhan, kamu bertobat, belajar sungguh-sungguh. Dulu tempat ini pelarian, tapi sekarang nggak lagi. Di sini kau jangan lari lagi, ya. Jangan jadi tempat pelarian, tapi jadikan ini ladang panggilan Tuhan itu. Nah, begitu, Pak. Nah, ketika saya bertobat, lalu melihat situasi seperti itu, dan sampai detik ini saya masih dosen di sebuah perguruan tinggi teologi, ya. Masih terjadi seperti itu. Pada suatu hari gitu ya, saya juga gabung-gabung dengan pendeta-pendeta gitu ya. Saya satu yang nggak tahan saya kalau lihat gaya gaya makan pendeta itu. Makanan tuh kayak nggak ada nilainya, dibuang-buang.
makan kayak orang rakus, pesan sana, pesan sini, separuh pun nggak dimakan, buang begitu saja. Menyakitkan itu. Sebelum saya jadi lulus saya masih kuliah. Pada suatu hari saya diajar Tuhan. Ini dia tadi yang saya bilang itu kontemplasi dan meditasi. Meditasi memang bukan istilah kita biar, tetapi bisalah kita gunakan istilah itu untuk istilah merenungnya. Jadi kita perlu merenung. Apa beda kontemplasi dengan meditasi? Kalau meditasi itu sengaja merenung, tapi kalau kontemplasi itu tiba-tiba saja bisa gitu. Itulah merenung juga sih. Tapi kontemplasi itu lebih kepada mendadak gitu ya, mendadak. Maka Bapak Ibu, saya membangun kebiasaan. Kalau saya berdoa, di depan saya selalu bawa buku tulis Bapak Ibu. Tunggu ya, saya tunjukin ya. Saya selalu bikin catatan ya, kayak kayak gini gitu Bapak Ibu. Gini saya bikin. Ini kalimat-kalimat inspiratif gitu. Banyak sekali kalimat-kalimat yang ajaib yang saya pikir gitu ya. Datangin entah dari mana gitu. Itulah inspirasi Tuhan itu ya. Da- saya tulis gitu ya. 10-15 menit lalu ketemu kata-kata yang baik gitu ya. Seperti misalnya gini ya. Orang yang nggak punya tujuan hidup, sebenarnya orang itu hidup dalam kepura-puraan gitu kan. Jadi kalau Anda jadi Kristen, tidak tahu tujuan hidupmu, Anda itu pura-pura Kristen, pura-pura ibadah, pura-pura alim, pura-pura saleh. Cuman pura-pura hidupmu. Karena kau nggak punya tujuan gitu. Maka tujuannya harus jelas apa? Tujuan iman itu keselamatan jiwa kata Petrus. Nah, tujuan itu yang menggerakkan kita untuk bertobat. Tujuan itu yang membuat kita untuk saleh. Lihatlah orang itu hidup dalam kepura-puraan, Pak. Pura-pura jadi pendeta itu. Cuman pura-pura doang. Kalau kita nggak punya tujuan hidup. Nah, kalimat itu singkat gitu, tapi bagi saya keren gitu. Saya mendikotbahi kalimat itu, Pak. Saya pikirkan, saya kembangkan. Nah, itu juga yang bikin saya bikin khotbah. Makanya khotbah yang gini ya, saya bikin tulisan juga gitu ya. Kalau khotbahmu tidak gini, khotbah kita itu harus saya tulis di situ ya. Khotbahmu adalah hasil percakapanmu dengan Allah. Itu khotbahmu. Khotbahmu harus hasil percakapanmu dengan Tuhan. Kalau khotbahmu bukan percakapanmu dengan Tuhan, nol, ndak ada itu yang membeset jemaat, ndak ada. Maka bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Khotbah kita itu harus jemaat tuh harus bilang wow gitu ya, wow, oh gitu ya. Kalau dia nggak ketemu, oh gitu ya, jemaat tuh nggak akan berubah. Udah ketemu, oh gitu dia pun nggak berubah juga. Itulah yang nanti membuat lahir baru itu. Oh gitu ya. Nggak perlu dia banyak-banyak dapat satu dua kalimat yang membuat, oh gitu. Setinggi apapun pengetahuan kita, saudara-saudaraku ya, tapi kalau nggak bukan hasil percakapan dengan Tuhan, itu pun saya temukan, saya dapatkan kalimat itu ketika saya berdoa. Jadi Bapak Ibu baca Alkitab, taruh buku tulis ya, taruh buku begini, buku apalah gitu ya, ada pulpen di situ. Nah mulailah rajin menangkap hikmat-hikmat seperti itu. Khotbah kita itu harus hasil percakapan kita dengan Tuhan. Di mana? Di ruang doa. Mungkin kita nggak punya ruang doa. Di ruang pribadi kita. Kalau istri saya tidur, saya datang. Ini kan saya di ruang. Ini ada kamar saya ini. Ini ruang kantor lah. Itu. Saya ada perpustakaan saya di situ ya. Buku misalnya ini ya. Ada tuh perpustakaan saya ya. Buku-buku saya di situ. Jadi ini kamar khusus buat saya gitu ya. Saya ngajar di sini. Nah kalau istri saya tidur, saya melipir gitu pelan-pelan supaya jangan dia ganggu. Lalu saya doa di sini bisa setengah jam, bisa 1 jam. Kadang-kadang dia teriak gitu ya. Kalau saya nggak ada panggilnya, udah jam 1 gitu, udah tengah 2 gitu ya. Itu mengganggu juga sih sebetulnya. Saya lagi seneng-senengnya, lagi asik-asiknya berduaan sama Tuhan gitu ya. Asik gitu loh, asik berduaan gitu, baca firman, nulis gitu ya. Memang
Besok pagi kan memang harus bangun jam 5, jam 6 gitu ke kampus. Nah, kita harus itu ya, Pak. Kita mungkin nggak mau berkorban, kita mungkin bukan jadi pendeta. Tapi kita harus bangun seperti ini, bikinlah gitu. Buatlah, buatlah puisi ya. Alkitab itu puisi Bapak Ibu. Mazmur itu puisi, kata-kata indah gitu ya. Bawalah aku Tuhan gitu ya. Buat begitu. Ini kan kita belajar ya. Misalnya kita baca Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah. Kita pikir-pikir cari kerajaan. Nah, begitulah. Nah, itu saya buat Bapak Ibu, teman-teman. Rajin saya bikin gitu ya. Di laptop saya ini banyak. Nanti saya tunjukin ya. Di laptop saya ini banyak. Renungan-renungan. Saya punya jurnal harian Bapak Ibu. Saya punya jurnal harian ya. Tiap hari. Tapi kadang-kadang lolos juga kalau kecapean. Dah, saya tulis. Dan saya menemukan kalimat-kalimat, ih, keren banget ya ini. Dari mana nih kata-kata gitu ya. Eh, nah, yang mau saya sampaikan gini Pak. Pada suatu hari saya kerja kan waktu itu. Sambil kuliah saya kerja. Lalu ketika itu dalam hati saya begini, coba hitungin kamu berapa sendok kamu makan gitu ya. Lalu mulai hari itu saya hitung makan berapa sendok ya. Nah, hampir 30 hari saya tiap hari gitu. Saya makan siang di kantor. Pagi enggak, siangnya sorenya saya kuliah. Jadi saya makan siang. Dan selama 30 hari itu akhirnya saya simpulkan, kita kenyang. Paling tidak aku lah ya. Aku kenyang sekitar 20 sendok. 25, 20 sampai 25. Benar-benar itu bersih, tidak ada sebutir. Bayangin ya, sebutir nasi kita buang kali 100 juta penduduk Indonesia, 100 butir nasi. Sudah berapa ton itu ya gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah itu saya bertanya dalam hati ini, Tuhan sudah 1 bulan ya, aku ngitungin sendok ini ya. Apa sih maksudnya gitu? Diskusi ini gitu ya, berkontemplasi itu ya. Apa maksudnya? Nah, baru ketemu jawabannya itu. Coba andaikan setiap kali kau makan sisa 1 sendok. Lalu pagi, siang, sore. 3 kali 1 hari, 3 sendok. Lalu kali 1 bulan. Lalu kaget saya. Kaget saya. Iya ya. 3 sendok 1 hari kali 30 hari, 90 sendok. Saya makan kenyang 20 sendok atau 25 sendok. Berarti 90 sendok yang kebuang itu sudah 3 piring ya, sekitar 3 piring. 20, 20, 20, 40 bahkan. Sekitar 4 piring. 5, mendekati 5 piring. Artinya apa? Kau nggak boleh makan dalam sebulan itu 2 hari gitu. Karena kau buang nasi. Wih, kaget saya Pak. Terus dalam hatiku gini, setelah aku jadi pendeta lulus, nah setelah itu aku makan nggak pernah aku buang. Nggak pernah aku makan buang. Lalu pada suatu hari ketemulah kumpul-kumpul sama pendeta, makan-makan minum gitu. Aduh, kayak perampok semua begitu. Makannya sedikit dicicip, buang di situ. Kuenya dibuang mungkin. Sedih melihatnya, Bang. Ya, sama lah mungkin kesedihan Bapak itu ya. Ini kan pendeta-pendeta besar, ada dosen saya juga di situ. Kita diajarin Tuhan, Pak. Makanya udahlah nggak usah terkenal, nggak usah apa gitu ya. Kita sederhana aja, yang penting kita dikenal Tuhan. Amin. Nah, udahlah Pak, kita nggak urusin yang begitu kan, urusin aja diri kita. Ubahlah dirimu gitu ya. Lewat perubahan diri kita, ada orang yang berubah Pak. Cukuplah itu Pak. Kita mau mengubah mereka nggak akan bisa. Dia bilang, lu diam lu. Sebelum lu lahir dua khotbah lu, gua ada khotbah, lu bisa apa gitu. Nah kita dapat hikmat itu loh. Dan sampai hari ini aku pertahankan itu. Walaupun memang hari ini aku kena gula ya Pak. Diabetes. Kadang-kadang kita kan di kantor itu kan dapat makan nasi kita kan udah dirantangin gitu ya. Ya saya harus minta maaf sama Tuhan gitu ya. Tuhan aku makan separuh ya. Siapa yang mau makan nasi kita kan gitu ya. Tuhan aku makan separuh nasinya, ampuni aku gitu. Karena aku kena gula ya. Kena gula. Itu ya, ya aku minta ampun lah Pak Tuhan. Aku taruh di situ nanti ya nggak tahu sama
office boy ya di mana kan. Tapi aku berusaha untuk memakannya. Cuman kalau badanku lemas, aku hanya separuh makan. Tapi kalau enggak, makan semuanya. Jadi pelajaran lewat kontemplasi seperti ini, waduh, melekat betul Pak dalam hidupku. Dan banyak gitu ya, banyak. Kalau mau diceritakan banyak ya. Kontemplasi-kontemplasi seperti ini Pak, yang membuat kita eh, bertumbuh lah. Walaupun aku sadar, nggak melesat gitu ya. Kadang-kadang jatuh juga. Tapi lumayan dia. Nah, harus memiliki hubungan dengan itu. Terima kasih untuk sharingnya Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, makasih Pak Didi. Baik, Bapak Ibu, Pak, apakah Pak masih Joko, ada? Pak Joko itu Bu masih ada. Oh ya, silakan Pak Joko. Iya, Ibu Magdalena, terima kasih. Selamat malam. Shalom, Pak Edwin dengan Joko, Pak. Ya, Pak Joko. Iya, jadi em, kita sama-sama sudah Bapak beri penjelasan kepada kita manfaat dan pentingnya akan pendidikan. Ya, tapi yang kita hadapi juga di lapangan bahwasanya masih banyak kawan-kawan, bahkan mungkin juga pasangan hidup kita juga yang sungkan untuk belajar, bukan berarti mereka tidak mau membaharui hidup mereka. Sebagai contoh misalnya kalau di dalam berkomunitas sel, ya yang ada majority lah cenderung itu adalah mereka itu berkumpul-kumpul, ya. Dan kalaupun ada, malah yang ada adalah debat tentang agama, tentang pandangan. Yang mungkin juga kadang-kadang karena bukan orang yang fasih, jadinya yang ada debat kusir gitu. Kalaupun misalnya kita ibadah di gereja, manakala pengkhotbah itu mengkhotbahkan hal-hal yang menurut jemaat itu berat adanya, jemaatnya nggak ada take home message bagi mereka juga yang ada, aduh berat sekali itu Bapak Pendeta. Dan kita lebih cenderung senang kepada pendeta yang pandai bergurau, bahkan yang bisa bersulap, ya. Dan yang kita pandang juga bahwasanya untuk duduk setiap sore seperti kita di DTU ini adalah satu harga yang harus kita bayar. Dan tidak semua orang yang sanggup bayar loh Pak, bahwa tiap sore kita jam 6 itu harus duduk diam menyimak di tempat ini, belajar bersama-sama. Bahkan yang kadang kalau kita belajar di seni orientasi melayani atau di Saya Murid Kristus, ataupun mungkin di pendalam Alkitab yang kadang pertemuannya juga weekly, yang misalnya 90 menit, itu pun juga absensinya juga kurang baik. Nah pertanyaannya saya adalah bagaimana ya Pak kita itu mendorong, menggairahkan ya setidaknya orang rumah sendirilah untuk sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Dan bagi saya Bapak tadi take home message saya Bapak yang saya bisa peroleh adalah kita seharusnya bukan menjadi orang Kristen kerumunan, melainkan menjadi seorang murid. Demikian Pak Edwin, terima kasih ya Pak. Ibu Magdalena, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Mungkin gini Pak ya, ada dua hal yang harus kita miliki ya Pak untuk bisa kita meninggikan Kristus, dan lewat kita meninggikan Kristus itu orang-orang mulai melihat kita, mendengar kita paling tidak. Apa itu? Yang dua itu. Yang pertama itu kebenaran. Kita harus memiliki kebenaran. Kebenaran firman Tuhan tentunya. Semuanya harus benar gitu ya. Nah, kebenaran. Dan yang kedua, kita harus memiliki keteladanan. Nah, kedua ini nggak bisa dipisahkan. Banyak orang memiliki kebenaran, ngomongnya benar, ngajarnya benar, tapi nggak ada keteladanan. Dia bisa bilang jangan mencuri, tapi dia mencuri. Yang seperti saya bilang tadi, yang di Hillsong itu ya, dia bilang dia ngajarin anak-anak muda
jaga pacaran, jangan berzina begitu. Tapi dia berzina. Dan ketika orang-orang tahu, orang-orang kecewa betul gitu ya. Dan orang-orang kagum sama dia. Kelihatannya keluarganya bahagia, istri punya 2 anak gitu kan. Tapi dia berzina dia dengan eh, desainer, seorang desainer. Dia bisa bilang jaga kekudusan, hidup harus kudus, pacaran apa segala macam. Tapi dia nggak punya keteladanan. Omongnya benar, tapi teladannya nggak ada. Tapi kalau kita berjuang ya, kita udah benar perkataan kita, sikap kita, hidup kita semuanya lah dilandasi firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita punya keteladanan. Saya masih masih ini ya, masih belum ya Pak. Saya bisa ngomong benar, tapi keteladanan saya juga masih susah. Saya menyadari, tapi saya nggak mau berhenti lagi. Saya mau berjuang juga gitu ya. Kalau kadang-kadang kan saya masih ngotot juga, saya masih bisa berantem dengan istri juga, masih bersama bertengkar gitu. Lalu kalau dia mengatakan percuma kamu pendeta itu sakitnya minta ampun loh Pak. Sakitnya itu di sini ya. Waduh. Lalu aku bilang tolong dong jangan ngomong itu. Kalau kita bertengkar ya bertengkar aja dulu. Kita berbeda pendapat. Tapi jangan bilang percuma kamu jadi pendeta. Kalau aku nggak pendeta mungkin aku udah kasar lebih jahat. Aku bukan orang baik. Aku ditemukan Tuhan dari lumpur, dari lubang parit, dari lapo tua aku dibawanya ke gereja. Nah, masih bisa begitu. Mungkin karena dia punya ekspektasi. Ini suamiku pendeta, suamiku gembala gitu ya. Suamiku dosen teologi ya. Hampir 20 tahun sudah ya, sejak tahun 2000, 24 tahun pun. Nah, dia punya ekspektasi yang tinggi untuk saya gitu ya. Tapi ketika saya nggak bisa memenuhi itu, dia kecewa gitu ya. Lalu saya pun berpikir, lah aku kan manusia juga, masa aku nggak boleh marah gitu ya. Nah, ketidaksinkronan ini membuat problem gitu ya, bertengkar gitu ya. Lalu dalam kemarahannya dia bilang percuma kamu pendeta. Tapi saya sakit gitu, tapi saya pikir ah ini kata-kata nasihat buat aku lah gitu aja Pak. Jadi aku telanlah luka itu ya. Nah, ayo berubah lah gitu ya. Ya, kami ini kan 2014, sekarang 2024 sudah 10 tahun. Pernah mengalami krisis Pak. Pernah, bukan nggak pernah. Saya jujur aja gitu. Pernah mengalami krisis. Tapi kemudian ke sini udah makin jarang. Gitu ya. Bisa dihitung lah gitu ya. Yang tidak sebenarnya tidak perlu kalau menurut Efesus pasal 4 itu Efesus 4 pasal 25 yang 24 25 26 24 yang 23. Kalau 24-nya ini kan jangan beri kesempatan pada iblis Efesus 4 24-nya. Nah, di atasnya 23 jangan simpan amarah sampai esok hari kan gitu. Berarti jangan simpan amarah sampai dalam tidur kita. Kenapa? Karena kalau kita mati menyimpan amarah, kita masuk neraka, Pak. Makanya jangan berantem sore-sore sama istri. Kalau udah jam 4 itu bilang, "Ma, berhenti. Kenapa udah sore? Susah besok aja ya kita pagi-pagi kita lanjutin ya." Kan bisa 2 jam, 3 jam untuk merendahkannya. Ini kalau kita berantem jam 4 ya, kan nggak bisa 2 jam kita damai kan gitu. Paling butuh 3 jam kan. Kalau aku udah tidur nanti kok tiba-tiba kita mati, masuk neraka gara-gara kita berantem soal apa gitu ya. Kan di keluarga ini berantemnya kadang-kadang yang nggak masuk akal gitu kan. Gara-gara apalah gitu bisa ribut gitu. Gara-gara yang kecil-kecil gitu yang remeh-remeh nggak masuk akal gitu. Kok jadi ribut ya gitu. Gara-gara bahas politik lah. Suaminya milih Prabowo, istrinya milih Ganjar gitu kan ribut jadi berantem. Mudah-mudahan tidak ada yang kayak gitu. Ah, gitu ya Pak ya. Jangan berikan top on, jangan berikan kesempatan tempat berpijak pada iblis itu. Nah, pada iblis ini. Jadi bagaimana supaya istri kita, pasangan kita, orang-orang di sekeliling kita mau mendengarkan kita? Miliki dua itu ya, kebenaran dan keteladanan. Bukan cuma di situ, di gereja jadi pemimpin, di pelayanan, milikilah yang dua itu. Di mana tempat kita berada, kebenaran dan keteladanan itu. Demikian ya Pak.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Edwin. Silakan Bu Sama-sama. Magdalena. Ya, makasih Pak Joko, semoga menjawab ya. Baik, Bapak Ibu, saya Oke, masih saya lanjutin dulu ya. Saya lanjutin dulu ya. tarik, silakan Pak. Ya, nanti lagi ya. Nah, kata kunci pendidikan adalah kehidupan ya. Maka orientasi pendidikan adalah membawa manusia kepada kehidupan yang baik ke depan. Jadi saudaraku, kata kunci di dalam pendidikan itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan yang diubah, kehidupan yang lebih baik ke depan. Pada prinsipnya kehidupan adalah sekolah. Jadi kehidupan kita adalah sekolah kehidupan. Kurikulumnya peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari. Jadi kita banyak belajar dari situ ya. Bertengkar dengan istri lah, berdebat dengan pimpinan, di jalan, di mana, semua. Kalau kita hati kita terbuka, kalau hati kita hati seorang murid, pasti kita akan jadikan itu materi pelajaran. Tapi kalau hati kita hati bos, bukan hati murid, kita tidak akan mendapat pelajaran apa-apa. Roma 8:28 ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita ya. Allah turut bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara-saudaraku, ayo saya mengajak kita untuk belajar bahwa peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani itu adalah kurikulum ya. Kurikulum hidup kita. Kurikulum yang harus kita jalanin. Nah, bagaimana kita memberi nilai? Nilai A atau nilai C atau nilai F? Itu terserah kita. Kalau kita mau memberi nilai A, ayo kita buat yang baik itu. Yakobus 4 ayat 17 tadi. Tahu yang baik, lakukan. Gitu. Lakukan. Mengalahkan, mengampunikah, memberikah, apalah gitu ya. Tergantung dari bentuk-bentuk ujiannya. Nah, dalam pendidikan ada proses belajar mengajar. Kata belajar berarti berusaha. Jadi tidak duduk-duduk manis ya. Belajar berusaha. Belajar berusaha. Kita berusaha memahami apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Nah, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan. Sampai kita berubah. Belajar merupakan upaya sadar tadi ya, continue, sistematis. Nah, sadar artinya kita merencanakan, terukur, continue artinya berkesinambungan, periodik, tidak terputus-putus, sistematis artinya menurut persyaratan tadi ya. Kalau Tuhan melihat kita masih angkuh, Tuhan akan hajar kita di situ terus sampai kita rendah hati ya. Kalau kita pelit, Tuhan akan hajar kita di situ, dikasihnya kurikulum supaya kita nggak pelit terus, 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 terus gitu ya. Kadang-kadang ya ada orang yang bilang begini, aduh aku kena tipu 200 juta gitu ya. Aduh aku kena tipu 100 juta. Padahal kemarin ada tetangganya, ada gereja, ada ponakannya yang bilang, oh tolong dong beliin buku, mama nggak bisa buku, dia nggak mau, saudara. Berapa bukunya? 100.000. Waduh bisnis lagi repot, begini lagi nggak ada untung. Tiba-tiba dia ketipu 200 juta, baru dia bilang, aduh gitu ya. Nah, Tuhan mendidik kita lah gitu ya. Nah, apa yang menjadi tugas pokok pendidikan Kristen? Tugas pokok pendidikan Kristen adalah mengubah manusia bernatur duniawi menjadi manusia rohani, manusia ilahi, yang berlangsung seumur hidup ya Bapak Ibu. Nah, proses perubahan itu yang disebut dengan lahir baru. Jadi lahir baru itu bukan bisa bahasa roh. Lahir baru itu bukan dibaptis selam, bukan. Lahir baru itu adalah terjadinya pembaruan dalam budi kita, pikiran kita. Itu lahir baru. Waktu penerimaan mahasiswa baru kan kita tanya gini, kamu udah lahir baru? Udah Pak, kapan? Waktu saya dibaptis ulang, dibaptis ulang. Bukan. Kita tidak tahu kapan lahir baru itu. Lahir baru itu adalah terjadinya proses signifikan, yang real. Berarti kita lahir baru. Kalau belum ada perubahan real itu kita masih dalam proses gitu ya. Oh, saya sudah lahir baru, Pak. Kenapa? Saya sudah bisa bahasa roh. Enggak. Orang-orang bahasa roh itu kelakuannya juga nggak bener gitu kan. Banyak oknum lah gitu.
jago bahasa roh tapi perbuatannya juga enggak gitu. Saya melihat dia bahasa rohnya bagus sekali, dia panjang, bisa bahasa roh. Tapi giliran kita bawa makanan, makan-makan bareng perjamuan kasih di gereja, orang ini nggak pernah bawa makanan. Bungkus makanan iya gitu ya. Masa orang begini pun Roh Kudus, orang lahir baru enggak apa. Nah, lahir baru bukan upaya memodifikasi penampilan gitu. Bukan. Rajin ke gereja dia, enggak pernah terlambat. Oke lah, ada pembaruan sedikit secara fisik, tetapi harus menembus kedalamannya. Kalau batin kita yang dibaharui, maka kita akan penampilannya pasti baik. Pasti kita nggak datang terlambat gereja. Dibilang udah lahir baru, tapi terlambat dulu gerejanya. Duduk paling belakang, habis itu ngobrol, main HP. Gimana mau lahir baru begitu? Enggak. Jadi bukan penampilan yang dimodifikasi. Nah, lahir baru hanya dimungkinkan melalui sekolah kehidupan yang berlangsung seumur hidup. Yang diawali dengan iman kepada Kristus, lalu bertekad menghidupi firman secara permanen. Lalu terjadilah pemulihan hubungan ini ya Bapak Ibu ya. Pertobatan itu akan membawa pemulihan dengan Tuhan. Ingat saudaraku ya, pertobatan itu membawa pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Ah, gini ya, kalau kita buat dosa, bukan buat sengaja ya, tanpa sengaja buat dosa, lalu kita minta ampun, percayalah, detik itu kita diampuni sama Tuhan. Terjadi pemberesan. Tetapi kemudian pada suatu hari kita kaget, kita dituding-tuding, dituduh-tuduh, didakwa-dakwa. Itu bukan lagi Tuhan tuh saudara-saudara. Itu bukan Roh Kudus. Itu asli iblis. Tuhan tuh rohnya damai sejahtera. Tapi kalau iblis, dia bilang, alah, kamu tuh banyak dosa. Kamu baru kemarin gitu. Kita nggak mau ditipu, saudara. Jangan kita pikir itu Tuhan. Enggak, itu bukan Tuhan. Menurut pemahaman saya ya. Kalau ada pemahaman lain, enggak apa-apa ya. Ketika kalau kita hayati Yesaya 1:18, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan dibuat menjadi putih seperti salju. Artinya detik kita minta ampun, detik itu tuh hati Tuhan pulih. Nah, kalaupun jatuh lagi, kita minta ampun, hatinya pulih. Tapi kemudian, ketika kita mau apa ya, aduh hari ini gitu, kita disuruh melayani gitu, atau kita disuruh berdoa. Lalu kita bilang, aku belum layak, kenapa? Aku buat dosa gitu. Berarti Anda nggak yakin pengampunan Tuhan. Berarti Anda berniat buat dosa lagi. Kan itu aja. Oh, jangan dulu, aku mau mundur Pak dari pelayanan. Kenapa? Aku banyak masalah, aku ada dosa gini. Terus kalau kamu mundur, gimana? Saya tidak pernah melihat orang yang mundur dari pelayanan itu bertumbuh. Tidak pernah. Hancur ya. Makin jauh ya. Makanya iblis mendakwa. Kalau kita minta ampun mungkin diskor iya. Terima skornya. Tapi jangan tinggalkan pelayanan. Sampai masa skor itu selesai, oke lah. Karena itu organisasi ya. Dan itu dilihat orang. Nah, tapi jangan mundur gitu ya. Kalau ada dakwaan, itu bukan Tuhan. Saudaraku. Saya yakin itu bukan Tuhan. Itu suara iblis yang mendakwa kita. Kamu tidak layak lagi gini, kamu tidak layak, kamu itu langsung kita banting aja, kita tengking dalam nama Yesus, tapi bertobat. Kan itu yang terjadi dengan Yohanes pasal 8 itu ya. Yohanes 8 apa pasal 4? Pasal 4 itu. Ketika seorang perempuan pelacur itu, detik itu juga Tuhan mengampuni dia. Tuhan katakan, adakah yang menghukum engkau? Enggak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan buat dosa lagi gitu ya. Oke. Jadi ingat saudaraku, pertobatan itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tahu artinya pulih nggak saudaraku? Artinya kita tidak dipandang bersalah. Itu pemulihan. Kita dipandang kembali, kita dipandang kembali murni. Maka jangan jatuh bangun. Nah, kita sampai jam berapa ya Bu Magda?
Jam materi Bapak masih banyak kah? Enggak sih. Diselesaikan aja. Biasanya udah selesai kan? Tergantung Enggak, tergantung materinya. Sudah 2 jam ya. Oh, pantasan nih sudah ada yang izin ya, sudah ada yang cabut dari kelas ya. Tinggal 22 lagi ini yang masih bertahan. Oke deh. Ini nanti saya kasih Bapak Ibu bisa baca ya, pendidikan itu pekerjaan rohani ya. Belajar ini rohani, jadi jangan disia-siakan. Lalu kemudian tujuan pendidikan Kristen tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan. Apa tujuan pendidikan Kristen? Memuliakan Allah. Jadi kita belajar Bapak Ibu untuk memuliakan Allah. Ya. Bapak Ibu, makanya seperti saya bilang tadi, jangan biarkan sertifikatmu atau apapun itu hanya jadi simbol. Tapi ingatlah di balik sertifikat itu ada ratusan ribu menit, ada ribuan jam, ada tahun, ada minggu, ada bulan. Itu menjadi saksi perjuangan kita. Ya, saya pikir kalau begitu saya pikir saya cukupkan. Tapi kita berdiskusi boleh beberapa menit lagi sampai jam 8 pas ya. 8 menit lagi ya Bu Magda ya. Ini Bu Magda yang di BBCO dulu Pak? Iya, Pak. Oh. Kalau Pak Katono tadi itu di RBO, dia di RBO kami ya. Pak Katono ada keluar juga ya. Ya, rumah belajar online, Eklesia. Ada lagi teman-teman, Ibu Tati juga ya, BBCO Iya, ya. banyak Pak. Banyak ya. Hmm. Baik Bapak Ibu, masih ada Dan, 2 menit lagi ke belakang ya, yang kita akan ke depan yang kita akan bisa gunakan. Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan atau mau berespon silahkan. Ini ada Pak Regi, Bapak. Silahkan Pak Regi. Ya, terima kasih Bu Lena. Shalom Pak Edwin. ya, halo. Saya Regi dari Manado, Pak. Ya, Ya, saya minta tipsnya atau bukan sekedar tips sih Pak untuk membuat kelas di jemaat itu untuk kelas pengajaran itu menjadi hidup, bukan maksudnya kita pengajar atau yang membawa materi itu yang ya seperti tadi Fasi ngomong suka main sulap seperti tadi Pak Joko bilang bisa humoris karena seringkali didapati jemaat awalnya memang antusias ngikut kelas pengajarannya, tetapi mungkin jenuh atau seperti tadi Pak Joko bilang jadi berat untuk bikin tugas karena ada aktivasi kelas. Akhirnya mungkin dari 1 tahun paling lama kelasnya di gereja lokal akhirnya mundur satu-satu, muntaber gitu Pak, mundur tanpa berita. Kalaupun ada yang setia setelah di graduation ditamatkan, akhirnya mungkin terhilang satu-satu, tidak seperti tadi, tidak ada bertumbuh mereka. Jadi gimana supaya bisa memang permanen kelas pengajarannya itu dan hidup begitu kelasnya dan jemaat itu secara kontinu sampai memang ya seperti firman bilang setia hingga akhir sampai Tuhan Yesus datang sehingga kita dapat upah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua mungkin menit terakhir walaupun mungkin terbatas seperti tadi terakhir yang Pak Edwin share betul kita jangan mundur melayani, tetapi menghadapi organisasi yang terlalu ekstrim dalam hal fanatis organisasi seringkali membuat down, membuat lemah itu akhirnya ya
mungkin kita sudah berubah dari kejatuhan itu, tapi ya gereja masih melihat ya masa lalu kita yang kelam itu, Pak, sampai akhirnya menghakimi, dan itu yang seringkali membuat hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai kembali mau melayani, tetapi karena masa lalunya masih diingat dan gereja menghakimi, tidak tahu sampai kapan pun gereja bisa menghakimi seperti itu, akhirnya kayak pembunuhan karakter lah begitu, Pak, Pak Edwin. Mohon Ya, mungkin pencerahannya. Terima kasih Pak Edwin, Bu Lena, oke. semuanya Tuhan berkati. Shalom. Baik, terima kasih Pak Regi. Sebetulnya sederhana aja tadi Pak ya. Kebenaran dan keteladanan. Nggak ada yang nggak ada yang paling permanen itu. Selain yang dua itu aja. Kalau kita menemukan yang dua ini pada seorang guru kita, pasti kita akan jatuh cinta pada guru itu, dan kita akan, dan itu yang dimiliki Yesus gitu. Tuhan Yesus ngajar A, dilakukannya A. Tuhan Yesus ngajar B, dilakukannya B. Dia katakan A, dia buat A. Maka Tuhan Yesus itu benar-benar abadi gitu ya. Kalau Musa masih ada kesalahan, nabi-nabi masih ada kesalahan. Lalu sebetulnya bukan lagi, kalau kita sudah buat seperti itu, bukan lagi kita yang salah, tapi memang murid-murid itulah yang memang belum apa ya, belum menikmati, belum masuk dalam pencarian sejatinya itu. Seperti tadi, sebetulnya mereka nggak tahu tujuan hidupnya. Ketika saya menulis itu ya, orang yang tidak tahu, yang tidak punya tujuan hidup, dia hanya hidup dalam kepura-puraan. Jadi selama ini di kelas itu dia hanya pura-pura, pura-pura serius. Pokoknya pura-pura lah, manusia pura-pura. Maka kita harus tahu dulu tujuan kita apa gitu. Lalu kemudian memang kita rancanglah pengajaran yang baik gitu, yang benar-benar menyegarkan roh kita. Ya memang kita harus bayar harga Pak Regi. Bayar harga, kita harus lebih lama duduk diam di kaki Tuhan. Makanya saya bilang begitu ya. Khotbahmu itu adalah hasil percakapanmu dengan Tuhan. Kalau khotbah kita itu hasil percakapan kita dengan Tuhan, ada energi Pak yang keluar dari dalam diri kita. Saya merasakan itu. Kalau khotbahku biasa-biasa aja, capek lalu kususun khotbah, aku bisa kelimpungan kadang-kadang di mimbar. Orang mungkin zaman nggak tahu karena sudah cukup apa ya, cukup sering ya, cukup banyak berkhotbah, sudah cukup mampu mengatasi grogi. Tapi aku sendiri kosong, Pak. Kering gitu, nggak ada yang mengalir, nggak ada yang kurasakan mengalir. Tetapi kalau khotbah itu hasil renungan, hasil percakapanku dengan Tuhan tadi, aku susun, bisa itu khotbah yang lama kuulang lagi, tapi hari ini bisa mengalir gitu ya. Maka itu full power gitu, full power. Dan sebetulnya Bapak Ibu maaf ya, kita pun bisa merasakan orang ini full power atau enggak. Ada kehidupan nggak mengalir dari orang ini. Orang ini sekedar membaca, sekedar mengajar, bahan ajar, atau memang bahan ajar yang dihidupinya, atau yang bahan ajar yang hasil percakapannya dengan sang guru agung itu. Maka itulah Roh Kudus tadi yang keluar gitu ya. Semangat itu membara gitu ya. Dan semangat spirit itu kita tangkap gitu. Itu yang membuat kita melotot, membuat kita memasang telinga, membuat kita uh, sayang meninggalkan ini gitu. Tapi saya sudah melihat di murid-murid saya di kampus ya, kadang-kadang saya jengkel gitu ya. Kamu ya, ini begini bagus yang saya sampaikan, kamu keluar gitu ya. Mau kencing Pak? Enggak mungkin. Kalau hatimu di sini, kau nggak akan mungkin ingat kencing gitu. Tapi karena otakmu kemana-mana, metabolisme tubuhmu itu pun jadi nggak bagus. Makanya orang-orang yang di gereja yang suka keluar masuk kencing-kencing lihat, itu orang-orang itu tidak pernah betah dalam gereja. Orang itu tidak akan pernah bertumbuh. Cirinya begitu aja. Baru setengah jam, udah kencing dia. Masuk kencing lagi. Tidak akan bertumbuh dia. Dia belum masuk ke situ. Makanya saya bilang tadi di awal, jangan jadikan belajar itu menjadi beban. Jadikanlah belajar itu sebuah kesukaan. Maka kita akan menikmatinya. Coba, nah tentu dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, kita influence jemaat kita dorong gitu ya.
Maaf ya Bapak Ibu, saya nggak bermaksud apapun gitu ya. Maaf sekali lagi nggak bermaksud. Saya pikir ya, paling tidak yang saya kenal ya, yang saya kenal. Mungkin Bapak Ibu nggak setuju dengan Pak Erastus ya. Tetapi saya melihat di dalam diri beliau itu mengalir gairah belajar itu ya. Mengalir gairah belajar itu. Berapa banyak orang-orang yang masuk sekolah tinggi teologi di Petamburan gara-gara terinspirasi oleh beliau. Ada yang sarjana hukum, ada yang pengusaha, ada yang pokoknya begitu. Mereka mau duduk di kelas-kelas sekolah teologi yang formal, menghabiskan ratusan menit, ribuan detik, puluhan hari, tahun untuk belajar. Padahal umurnya sudah 50, umurnya 60 gitu ya. Itu kan ada spirit yang ditularkan beliau gitu ya. Tentu ada tokoh-tokoh lain, Pak Stephen Tong juga begitu. Beliau itu pembelajar. Saya juga menyimak khotbah-khotbah beliau. Ada roh spiritnya yang mengalir gitu ya. Saya menangkap itu ya. Nah, kita sebagai guru tadi pun begitu ya. Kita harus mengalirkan spirit pembelajar itu. Makanya kita harus rajin belajar supaya ada yang kita sampaikan. Tapi kalau nggak ada yang kita sampaikan seperti kata Pak Kartono tadi, mujizat, kesembuhan, diberkati, itu aja muter. Udah nggak ada lari kemana-mana. Di situ-situ aja udah muter. Apapun ayatnya, udah itu aja gitu. Mau dibaca dari mana, muternya di situ aja. Tapi Pak, diberkati juga. Iya hari ini. Tapi lama-lama gimana? Dan itu aja jadi kerumunan. Dan banyak hari ini gereja yang menciptakan kerumunan orang, bukan murid. Kalau dia ada bosan dengan pendeta itu, dia pergi ke gereja A. Dia bosan jadi orang Kristen, dia pindah agama. Itulah Kristen, Kristen kerumunan. Kiranya kita menjadi Kristen murid dan pelajaran malam hari ini menggugah hati kita supaya kita berjuang menjadi murid. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapak Dr. Edwin untuk materi yang luar biasa malam hari ini. Mari Bapak Ibu semua kita jadikan pembelajaran kita selama ini, bahkan mungkin ke depannya sebagai satu motor, sebagai satu misi yang bisa memacu kita untuk lebih mencintai lagi, karena dari situ kita akan semakin mengerti dan mengenal bahwa ternyata ketika kita menggali firman, ketika kita mengenal Tuhan itu ternyata semakin kenal semakin nggak ngerti apa-apa, sehingga kita perlu banyak lagi menggali dan banyak lagi belajar. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya boleh minta untuk Pak Supardipan menutup pembelajaran kita dengan doa pada malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, menuntun kami ke setiap langkah kami selanjutnya Tuhan, supaya kami terus bertumbuh, kami boleh semakin Engkau perbaharui Tuhan, dan kami boleh berdampak buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berkati Pak Edwin juga, Kau berikan dia hati yang terus Kau ubahkan menjadi teladan buat kami belajar juga dengan beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau istirahat. Kau berikan kami, minta tuntunan-Mu juga berkat-Mu Tuhan. Kami boleh istirahat dan tenang, dan kami boleh mendapat kekuatan untuk bekerja lagi esok harinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami seterusnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Baik, terima kasih. Selamat malam.